Shalom. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami di saat ini tentang alat-alat kontrasepsi dalam pandangan etika Kristen dan agama-agama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, sangat penting untuk mengetahui berbagai alat kontrasepsi. Tapi di sini kami kelompok hanya menampilkan beberapa bagian saja sebagai berikut. Yang pertama adalah pil KB. Pil KB merupakan kombinasi antara hormon progestin dan estrogen. Pil KB membantu menahan agar ovarium atau indung telur tidak memproduksi sel telur, dan juga bisa mencegah agar sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Yang kedua adalah suntik KB, merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Yang ketiga adalah kondom pria. Cara ini sangat efektif karena menghalangi sperma masuk ke dalam sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang keempat adalah IUD, adalah sebuah alat yang kecil berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim supaya mencegah terjadinya pembuahan. IUD sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah IUD tembaga yang berfungsi untuk membunuh sperma yang masuk. Yang kedua adalah IUD hormonal, mengandung progestin yang fungsinya mencegah sperma membunuh sel telur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah spermisida. Spermisida adalah bahan yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Karena spermisida ada mengandung bahan kimia yang mampu membunuh sperma. Berikut kita masuk ke dalam bagaimana agama memahami tentang alat-alat kontrasepsi. Yang pertama dari perspektif Islam. Dalam beberapa alat-alat kontrasepsi dapat dikategorikan yang hukumnya tidak dipermasalahkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah alat kontrasepsi teknologis seperti IUD, suntikan, pil, dan sejenisnya. Sehingga para ulama terkemuka mengemukakan pendapatnya tentang alat kontrasepsi yang boleh dan yang tidak boleh. Antara lain adalah Syed Abi Bakar dalam kitab I'anatut Talibin. Dia berpendapat bahwa diharamkan menggunakan suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya. Lalu juga ada Imam Ramli yang mengemukakan pendapatnya yang sebagai berikut. Adapun suatu alat yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang. MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga menyeruakan tentang hal ini. MUI berpendapat dalam pada tahun 1983 mengemukakan bahwa penggunaan alat
kontrasepsi dapat dibenarkan. Tapi dalam kontrasepsi, vaksektomi atau tubektomi tidaklah dapat dibenarkan dalam hukum Islam, terkecuali dengan alasan tertentu dan sangat darurat. Sebetulnya, mencegah kehamilan akibat berhubungan seks itu sudah terjadi sejak masa Nabi Muhammad dengan perbuatan yang disebut asal, yang dikenal sekarang dengan istilah coitus interruptus, dengan melakukan ejakulasi vagina. Asal pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada budak-budaknya. Nabi yang mengetahui kejadian itu tidaklah melarang para sahabatnya. Next, untuk pembahasan yang berikut dibahas oleh Lilis Bowense. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan dalam agama Kristen, yaitu dalam Alkitab hanya satu bagian saja yang membahas mengenai pembuahan, yaitu dalam kitab Kejadian 38 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Itu pun tidak terlalu kuat untuk mempertimbangkan boleh atau tidak kontrasepsi dalam kekristenan. Tapi antara Katolik dan Protestan menyikapi hal ini dengan perbedaan. Katolik Roma memandang hal kontrasepsi ini sebagai suatu tindakan yang tidak diperbolehkan karena melihat Tuhan memberikan mandat memang untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Katolik menolak dengan keras dan memandang penggunaan kontrasepsi tidak diperbolehkan. Katolik pun memberikan solusi yang baik, yaitu membuat perencanaan keluarga secara alamiah. Solusi ini dengan cara merencanakan dengan baik, dengan memperhatikan masa kesuburannya pasangannya, sehingga tidak terjadi pembuahan saat hubungan intim itu dilakukan. Protestan berpandangan bahwa tindakan menggunakan alat kontrasepsi ini atau melakukan pembatasan jumlah populasi merupakan suatu hikmat yang ada dalam diri seseorang untuk menjaga kestabilan jumlah populasi. Protestan juga berpandangan tindakan kontrasepsi ini sebagai hikmat bagaimana seorang dapat menghidupi keluarganya secara bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan yang ada. Maksudnya ialah bagaimana suatu keluarga merencanakan dengan baik berapa jumlah anak yang mampu mereka besarkan dalam dan didik sebagai suatu bukti tanggung jawab orang tua kepada Tuhan. Pada pandangan agama Hindu, menurut agama Hindu diperbolehkan
karena KB dapat membatasi jumlah anak dengan tujuan agar sejahtera. Tujuan KB seiring kesejahteraan jasmani dan mencapai kesejahteraan rohani. Itulah beberapa dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Ada dua orang, yaitu Clarice Bowonse dan Fandi Metusala, mengenai alat-alat kontrasepsi dalam pandangan etika Kristen dan agama-agama pada mata kuliah etika seksual medis. Terima kasih.